Studio Tour AD Review. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi video kali ini santai aja ya. Kita mau studio tour. Jadi saya mau share guys, ruangan yang biasa dipakai untuk syuting di YouTube channel Ade Review ya. Jadi di ruangan ini tuh ada beberapa setup ya, termasuk setup utama yang ada di belakang ini. Dan ada setup keren lagi guys, setup warna putih. Dan langsung aja, ini setup utama Ade Review. Jadi ini yang biasa saya pakai untuk balesin email, ngetik skrip, edit thumbnail, upload video. Ini lebih untuk produktivitas guys ya, karena layarnya luas. Monitor yang saya pakai ini Samsung Super Ultrawide Monitor, ukurannya 49 inch. Untuk lampu yang di atas ini saya pakai Yeelight Screen Light Bar Pro ya. Ini remote-nya kayak gini nih guys, keren. Yang untuk keyboardnya ini aku pakai Logitech Signature Slim Solar Plus. Ini gokil loh. Dayanya pakai cahaya lampu aja, nggak perlu dicas atau isi baterai. Untuk mouse-nya jelas ya, aku pakai Logitech MX Master 4. Ini mouse paling nyaman yang pernah saya pakai guys. Yang di bawahnya ini aku pakai Logitech Dex Mat Studio series yang XL ya. Ini enak sih dipakai, cuman yang abu-abu ini dia gampang kotor guys ya. Lanjut, untuk di sebelah kiri keyboard ada Logitech Live. Ini aksesoris aja sih buat shortcut masuk ke aplikasi atau untuk atur volume ya. Dan untuk di bagian kanan di sini ada Finco Wireless Charging. Ini buat lebih gampang untuk charge iPhone, Apple Watch atau TWS. Nah, kalau untuk PC saya masih pakai PC 3 tahun lalu ya. Ini Core i5 generasi ke-13 dengan RTX 4060. Saya masih pakai ini karena casingnya saya suka guys ya. Ini pakai Jonsbo TK1 mini tapi cakep. Untuk speakernya ini saya pakai Edifier yang R1700 BTS plus saya juga tambah subwoofernya. Dan mic serta standnya ini pakai Tronmax M Drill One Pro. Untuk mejanya sendiri ini aku pakai daun meja dari IKEA ya, IKEA Carbly. Dan untuk lacinya ini juga dari IKEA guys. Kanan kiri ini aku pakai dua ya. Ini IKEA Alex. Untuk kursi yang saya pakai ini GT Chair The Vari Butterfly yang nggak cuma nyaman tapi juga tahan lama. Setup ini tuh udah sempat saya bahas ya sekitar 4 tahun lalu dan masih banyak hal yang sama, termasuk setup mini server saya ini. Jadi ini di bagian atasnya untuk modem ISP ya, terus ada printer yang connect ke LAN jadi bisa print dari device manapun. Yang di bawahnya di sini ada UPS APC yang 2200 VA dan ada server AD Review guys ya yang saya udah pakai 4 tahun lebih. Nah, jadi ini adalah Synology NAS Network Attached Storage. Jadi saya pakai NAS Synology ini udah hampir 5 tahun guys. Sampai sekarang aman dan gak ada kendala. Jujur, ini jadi salah satu investasi terbaik selama saya jadi konten kreator. Makanya saya mau tambah lagi guys ya, NAS yang baru nih, Synology DS925 Plus. Versi baru ini ada beberapa upgrade ya. Yang pertama, untuk slot M.2 NVMe-nya sekarang bisa dijadiin penyimpanan utama guys ya. So, akses filenya bisa lebih cepat dan latensinya juga lebih rendah. Untuk prosesornya ini pakai AMD Ryzen V1500B Plus, punya dual LAN 2,5 gigabit Ethernet ya. Jadi performa transfer datanya ini bisa lebih cepat guys, hingga 522 MB per second untuk read-nya dan 565 MB per second untuk write-nya. Ini sekarang juga support dengan HDD pihak ketiga guys ya. So penyimpanannya bisa lebih fleksibel. Tapi saya sendiri tetap pakai harddisk dari Synology guys ya, karena pengalaman saya yang sebelumnya saya pakai harddisk dari Synology juga, itu udah hampir 5 tahun masih aman, gak ada kendala sama sekali. Karena harddisk ini emang dirancang untuk kerja 24 jam selama 7 hari guys ya. So ini lebih tahan nih untuk penggunaan jangka panjang. Nah, untuk setupnya ini juga gampang ya, pakai web assistant. Ikutin aja step-stepnya, sekitar 10 menit nanti NAS ini siap di
dipakai guys ya. Dan di dalam ini tuh ada OS, dia pakai DSM 7.3. Ini OS terbaru dengan peningkatan di keamanan, stabilitas dan juga fitur produktivitas. Dan di sini tuh ada toko aplikasinya guys ya untuk memaksimalkan penggunaan dari NAS ini. Ini banyak banget software yang bisa di-download ya, nggak cuma dari Synology, tapi ada open source dan juga kontributor. Nah, kalau untuk penggunaannya di Studio AD Review ini pastinya untuk file station, dan sumpah sih ini benar-benar mempercepat workflow di Studio AD Review ini. Nah, pemakaian saya nih ya dari PC utama, file-file kayak video, foto, screenshot langsung saya copy ke NAS ini guys ya. Ini aku buatin folder khusus nih, data edit, yang bisa diakses guys langsung dari komputer editor ya untuk dimasukin ke footage timeline editing. Dan setelah selesai langsung bisa diekspor ke NAS juga guys ya. Yang selanjutnya dari PC utama ini langsung bisa saya akses untuk diupload ke YouTube. Simple banget ya, makanya ini saya punya hard disk eksternal, terus ada SSD juga. Ini benar-benar hampir nggak pernah kesentuh lagi. Dan NAS ini nggak cuma nyimpen doang guys ya, tapi juga otomatis nge-backup, so nggak ada lagi cerita footage hilang. Dan filenya ini juga bisa langsung diakses dari smartphone guys ya lewat Synology Drive. Jadi bisa diakses dimanapun dan kapanpun, bisa langsung play atau di-download ya. Jadi ini udah kayak Google Drive pribadi. Dan satu fitur lagi yang juga penting tuh ada Synology Photo. Ini yang ngebuat saya nggak perlu beli iPhone dengan kapasitas besar ya, dan nggak perlu langganan iCloud lagi. Ini otomatis nge-backup file foto dan video yang ada di galeri guys ya. Kapasitasnya ya tergantung hard disk yang kita pasang. Nah, ini aku mau pasang 20 TB guys ya. So udah aman banget lah kalau cuman untuk backup iPhone 256 GB. Sama yang sering ini juga bisa jadi media server guys ya, atau video station yang bisa simpan file film yang bisa diakses di HP, tablet, laptop, bahkan Google TV. Jadi ini bisa nonton film yang udah di-download tanpa langganan lagi nih. Dan banyak banget sih fiturnya, cuman itu tadi beberapa yang sering saya pakai. Dan yang baru di Studio AD Review bukan cuma NAS Synology ini aja. Nah, jadi sekarang saya punya new setup AD Review guys ya, dengan tema serba putih nih. Ini masih proses pelan-pelan, belum 100% selesai, tapi menurutku hasilnya udah mulai kelihatan keren banget ya. Jadi monitornya ini aku pakai Lenovo Legion Pro 27UD. Ini layarnya ukurannya 20 inch QD OLED 4K 240Hz. Jujur ya, pertama kali nyalain monitor ini langsung beda banget rasanya. Warna-warnanya hidup, kontrasnya dalam, detailnya tajam, dan gerakannya juga super mulus guys ya, berkat refresh rate 240Hz. Sumpah sih habis pakai monitor ini, apalagi buat gaming ya, monitor-monitor lain yang ada di sini jadi berasa burem semua guys ya, bener-bener manjain mata. Nah, untuk PC-nya aku pakai mini gaming PC yang warnanya putih ya, jadi bener-bener nyatu sama konsep setup yang lagi aku bikin. Bentuknya kecil, minimalis, tapi performanya tetap monster guys ya. Ini pakai RTX 50 series loh. Dan dengan mini gaming PC ini, meja jadi kelihatan lebih rapi dan juga clean. Kalau video ini rame dan kalian penasaran, nanti kita bahas lebih lengkap mini gaming PC ini. Nah, lanjut untuk keyboardnya, di sini aku pakai Gravastar Mercury K1 ya, yang warna putih. Ini asli cakep banget. Selain desainnya yang unik dan premium, ternyata dipakai buat ngetik juga enak guys ya. Suara switchnya tuh empuk, feel-nya mantep, jadi nyaman nih dipakai kerja berjam-jam. Untuk mouse-nya ini juga senada ya, karena aku pakai Gravastar Mercury yang M2. Ini warna putih juga. Desainnya futuristik banget dan cocok sama tema setup yang lagi aku bangun guys ya. Jadi secara keseluruhan semuanya kelihatan matching. Kalau untuk speakernya aku pakai Edifier MR3BT, ini yang warna putih juga. Ukurannya memang nggak besar guys ya, tapi justru itu yang bikin look setup ini makin clean, karena di atas meja ini nggak makan banyak tempat ya, tapi tetap tampilannya premium. Ya, overall sih sebenarnya setup ini belum lengkap, masih ada beberapa gear yang pengen aku tambah dan upgrade lagi biar makin maksimal. Tapi dari sekarang aja udah kelihatan cakep guys ya, apalagi nanti kalau semuanya
semuanya udah beres. Coba kalian kasih komentar guys, setup putih ini ada kurang apa lagi? Siapa tahu ada rekomendasi gear yang perlu ditambah. Soalnya setup ini akan jadi setup owner AD review. Nah yang terakhir di studio ini juga ada gaming TV setup ya, yang buat TV-nya sendiri aku pakai iFalcon U75. Jadi ini punya desain yang premium dengan metallic bezel ya. Jadi looknya tuh lebih luas dengan resolusi 4K HDR10 dan juga 144 Hz native refresh rate plus 288 Hz VRR. Ini puas banget guys ya buat gaming dengan HDMI 2.1 karena saya juga pakai PS5 Pro guys ya. Jadi detailnya tajam, tampilan juga super mulus. Ini ada game barnya buat pantau FPS, HDR dan parameter visual. Untuk main game racing ini nikmat banget guys ya. Dia punya ALLM auto low latency mode. So gerakannya bisa halus tanpa tearing lag atau blur. Yang untuk kontrolernya ini pakai PlayStation 5 DualSense Edge ya. Jujur emang ini mahal tapi looknya cakep ya. Jadi masih saya pakai. Dan untuk speakernya di sini aku pakai Marshall Stanmore 3 ya. Looknya premium. Yang keluaran suaranya tentu asik ya pas dipakai nonton atau pas gaming. Dan satu lagi di sini ada router utama kita ya untuk mancarin WiFi. Aku pakai Xiaomi BE7000. Ini udah WiFi 7. Nah jadi itu tadi studio tour AD review guys ya. Buat kalian yang mungkin masih penasaran sama yang ada di studio ini, boleh banget kasih komen di bawah. Nanti saya jawab, atau kalau ada yang mau dibahas lebih lengkap, jangan ragu juga kasih komen di bawah. Oke, sekian dari saya Ade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.